Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi kekongruenan dan kesebangunan, materi bab keempat pada matematika SMP kelas 9. Pada kali ini kita membahas tentang kekongruenan bangun datar. Nah, syarat dua bangun yang kongruen itu yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat dua bangun dikatakan kongruen, kongruen itu nanti artinya sama dan sebangun ketika sisinya, yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, nanti kita lihat pada gambar mana yang bersesuaian tersebut. Kita perhatikan dulu pada bangunan yang segi 4 KL, MN, dan PQRS. Nah, di sini dikatakan bahwa dua bangunan tersebut adalah kongruen, artinya di sini sudutnya pasti sama besar. Jadi kalau ini sudutnya X, yang ini juga X. Kalau ini sudutnya Y, berarti ini dia yang bersesuaian ya, yang arahnya sama, kemudian diapit oleh sisi yang sama. Nah, ini kalau sudutnya ini Z, berarti sudut ini juga nanti besarnya adalah Z. Kalau ini sudutnya besarnya W, berarti sudut S juga besarnya adalah W. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Berarti di sini sudut N akan sama dengan sudut S. Ya. Kemudian sudut M sama dengan sudut R. Lanjut. Yang K yang bawah, sudut K itu nanti sama besar dengan sudut P. Dan sudut L sama dengan sudut Q. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian, dari syarat yang pertama tadi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini yang mana bersesuaian yang ini? KL dengan PQ. Berarti si KL panjangnya akan sama nanti dengan PQ. Lanjut. Ini LM dengan QR. Berarti panjang LM nanti akan sama dengan QR. Kemudian yang ketiga, MN sama dengan SR. Berarti panjang MN akan sama dengan panjang SR. Dan yang terakhir, panjang NK sama dengan SP. NK sama dengan SP. Jadi itulah maksud dari dua syarat tadi. Jadi sepertinya kalau kita lihat di gambar, gambarnya itu sama persis, ukurannya juga sama. Nah, kita lihat gambar yang di samping kanan. Gambar yang pertama yang atas sebuah persegi, ada persegi 1 dan ada persegi 2. Kalau kita lihat sudutnya sama semuanya. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sama-sama 90. Karena dia persegi berarti sudutnya yaitu 90. Namun gambar yang pertama ini, yang bagian atas ini bukanlah kongruen. Kenapa? Karena sisinya tidak sama panjang yang bersesuaian. Di sini misalkan AB itu panjangnya 4, sedangkan PQ panjangnya 8. Jadi pada gambar yang pertama ini dia bukanlah dua bangun datar yang kongruen. Kemudian kita lihat lagi gambar yang di bawah. Yang di bawah di sini adalah belah ketupat dengan persegi dengan panjang masing-masing sisinya 3. Jadi kalau pada gambar bawah itu semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti syarat 2 terpenuhi. Syarat 1 terpenuhi, namun yang tidak terpenuhi adalah syarat 2, di mana kalau pada persegi ini sudutnya 90. Namun pada belah ketupat keempat sudutnya itu bukan 90. Jadi kalau gambar yang kedua ini juga bukanlah bangun datar yang kongruen. Jadi dari gambar yang ketiga, dari 3 gambar ini kita sudah bisa melihat secara nyata mana yang kongruen, mana yang tidak. Kita bahas lebih lanjut melalui contoh. Kita mulai dengan contoh 1. Perhatikan 2 buah belah ketupat di bawah. Apakah kedua bangun tersebut kongruen? Kalau belah ketupat tentu panjang sisinya sama ya. Berarti ini ketupat ABCD itu panjangnya sama-sama 6 di sini. Dan di sini panjang EFGH juga sama-sama 6. Jadi kalau dari syarat 1, syarat yang pertama sisinya memang sisinya udah sama. Berarti AB itu sama dengan EF.
kemudian BC yang bersesuaian ya, sama dengan FG, sama dengan ya. Terus yang ketiga, CD itu sama panjang dengan GH, dan yang keempat, DA itu sama panjang dengan HE. Jadi kalau kita lihat syarat 1 terpenuhi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat syarat 2. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Nah, pada belah ketupat sisi yang berhadapan, sudut yang berhadapan itu sama ya, berarti ini 40. Berarti pada gambar kedua yang berhadapan ini juga 140. Kemudian sifat belah ketupat yang harus kita ingat, ini jumlah sudut yang berdekatan itu 180. Berarti kalau 40 berdekatan dengan sudut B, berarti jumlahnya di sini 180, berarti sudut B haruslah 140. Di hadapan sudut B berarti juga 140. Kemudian ini juga sudut yang berdekatan 180, berarti ketika sudut H kita 140, yang di dekatnya yaitu sudut G yaitu 40. Kemudian sudut yang berhadapan dengan G juga 40. Jadi kalau kita lihat dari sudut, memang sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, di mana di sini sudut G sama dengan sudut C yaitu 40 derajat. Sudut H sama dengan sudut D yaitu 140 derajat. Sudut E sama dengan sudut A yaitu 40 derajat. Sudut F sama dengan sudut B yaitu 140 derajat. Jadi karena sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka bisa kita simpulkan bahwa belah ketupat ABCD dan EFGH itu kongruen. Kita lanjut contoh berikutnya. Pada contoh yang kedua, sudah diketahui trapesium ABCD dan PQRS itu kongruen. Yang ditanyakan panjang AD berapa, dan kemudian panjang CD-nya berapa. Nah, jadi dari gambar, ini ada trapesium ABCD dan PQRS itu kongruen. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalau di sini salah satu caranya, trapesium yang kedua ini kita putar. Kita putar sehingga dia menghadap arah yang sama dengan trapesium ABCD, di mana sekarang sudut yang sama sudah menghadap arah yang sama, dan sudah dapat kita dapatkan bahwa yang sudut yang bersesuaian, sudut A itu sudah sama dengan sudut B, sudut B sudah kita dapatkan sama dengan sudut Q, kemudian sudut C itu sudah sama dengan sudut R, sama-sama X di sini, dan sudut D sudah sama dengan sudut S. Jadi kalau dari segi sudutnya sudah sama ya arahnya. Jadi lebih mudahnya seperti itu. Kalau ada gambar seperti soal itu bisa kita samakan salah satu gambar yang kedua, misalkan dirotasi atau direfleksi atau di bagaimanapun tergantung soal ya. Kemudian sekarang berarti sekarang kita sudah lihat sisi yang bersesuaian. Dari sini sudah terlihat bahwa sisi AD itu akan bersesuaian dengan sisi PS, di mana PS sudah diketahui ya ini 15 cm, berarti panjang AD nanti 15 cm. Lanjut, yang ditanya yang kedua adalah CD. CD sudah kita lihat bahwa dia juga bersesuaian dengan RS, berarti CD sama dengan RS, yaitu sama dengan 16 cm. Jadi itulah pembahasan sedikit tentang kekongruenan bangun datar. Untuk kongruen segitiga nanti kita bahas secara terpisah. Setelah ini kita lanjutkan dengan kesebangunan bangun datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.